Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan melakukan brainstorming mengenai faktor penyebab dari Pareto diagram. Yang pertama yaitu part alas. Berikut gambar dari Pareto diagramnya. Dari part alas sendiri yang diperlukan untuk perbaikan yaitu tidak retak atau pecah dan juga mata kayu. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas faktor penyebab tidak retak atau pecah. Mungkin dari teman-teman mempunyai opsi apa yang menyebabkan dari tidak retak atau pecah. Kalau dari aku ini lebih ke pemilihan bahan yang baik. Barangkali ada saran terkait eh, yang aku bilang tadi bisa kita masukkan nggak? Kalau aku setuju, Rif, soalnya pemilihan barang yang kurang baik kan biasanya juga mempengaruhi apa ini kualitas dari kayunya apabila eh, dilakukan proses pembuatannya. Kan biasanya kalau apa bahannya jelek gitu mudah pecah gitu. Oh iya sih. Kalau dari aku juga gitu. Semisal nih dari pembelian bahan aja kita udah ada yang pecah atau retak-retak. Terus kita mau lanjut ke proses produksi itu juga pun bakal ini sih kayak lebih besar kemungkinan untuk part tersebut itu bakal retak gitu ataupun pecah. Gimana teman-teman setuju? Kalau dari saya setuju. Mungkin bisa diulang, Rif, untuk kata-katanya. Ya, di sini kan faktor itu yang tadi aku bilang pemilihan bahan baku. Bisa dilanjut. Yang kedua mungkin pendapat dari saya penyimpanan, di mana dalam hal ini penyimpanan yang kurang baik juga mempengaruhi kualitas dari bahan baku. Sehingga apabila penyimpanannya disimpan dengan baik dengan uh, suhu dan suhu dan kelembapan yang cukup, faktor retak atau pecah bisa diminimalisir. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain. Itu mungkin juga masuk Nov. Itu menurut menurut saya sih. Untuk yang lain gimana pendapatnya? Ya, kalau dari aku ya boleh gak Pak? Karena memang semisal nih untuk penyimpanannya itu entah itu dari tempatnya itu salah atau posisinya salah itu pasti bakal mempengaruhi dari masa eh, masa dari part tersebut ataupun umur dari part tersebut gitu kalau dari aku. Iya, boleh. Mungkin bisa diulangi lagi, Nov, kata-katanya biar dituliskan di Excel-nya.
penyimpanan yang baik. Bisa dilanjut lagi. Kalau dari aku untuk faktor yang ketiga ini bisa kita isi dengan eh, proses pembuatan part yang sesuai. Nah, karena di sini kalau semisal nih dari pembuatan part yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan prosedur atau menyalahi dari aturan pembuatan part itu pasti bakal mempengaruhi dari kualitas produknya. Nah, bahkan untuk semisal proses pembuatan produk ini salah itu bakal berakibat fatal pada proses pada produk yang retak atau produk gagal gitu kalau dari aku. Barangkali ada sanggahan. Kalau dari aku setuju, Rif, karena memang biasanya metode yang kurang tepat juga menyebabkan keretakan atau kepecahan pada bahan baku. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain. Saya setuju dengan Rifki. Bisa diulangi, Rif. Iya, kalau dari aku tadi itu proses pembuatan produk yang sesuai dengan prosedur. Untuk masukan dari saya selanjutnya, yaitu faktor penyebabnya adalah mesin kurang tepat atau pemilihan mesin yang kurang tepat. Itu bisa juga menyebabkan faktor retak atau pecah diakibatkan oleh mesin yang kurang terawat atau sudah tua. Bagaimana yang lainnya? Jika ada masukan lainnya, Kalau dari saya setuju Wiki, dengan pendapat Wiki karena memang pilihan mesin yang kurang sesuai atau rusak biasanya juga mempengaruhi bahan baku yang akan diolah. Dan teman-teman ada pendapat lain. Ya kalau dari aku juga itu juga sih kalau memang dari mesinnya tersebut itu misal nih pada pemotongan part C1 itu pemotongan sisi panjang. Nah, untuk pemotongan sisi panjang tersebut itu yang seharusnya itu memakai circular saw. Nah, ternyata di situ itu salah alat menggunakan scroll saw itu pasti bakal mempengaruhi hasil dari
partnya tersebut gitu kalau dari aku. Ya, lanjut. Ya, Wik setuju juga. Mungkin bisa diulangi. Nih, pemilihan mesin yang tepat. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya ini untuk penentuan dari faktor ini apakah ada minimal maksimalnya atau bebas dari kita mau menentukan berapa ya? Sepertinya sih bebas, Rif. Soalnya dari briefing tadi nggak dijelaskan juga untuk minimalnya berapa. Sesuai dengan kelompok kita aja. Oh ya, oke oke. Izin masuk ingin menambahi faktor penyebab yang lainnya. Saya ingin menambahi faktor penyebab tentang retak atau pecah, yakni kurangnya pencahayaan dari segi kondisional tempatnya, yang mengakibatkan fokus fokus dari operator tersebut terpecah atau operator tersebut kurang fokus. Mungkin bila teman-teman lainnya ingin memperjelas atau menambahi, silakan. Kalau dari saya kurang setuju karena memang di sini sudah termasuk ke dalam proses pembuatan part yang tidak sesuai dengan SOP. Dengan dalam hal ini biasanya SOP juga ada beberapa standar atau kriteria pembuatan part. Mungkin dari teman-teman ada masukan lain. Oke, bila tidak ada tambahan atau juga tidak ada jawaban salah satu dari kelompok, maka faktor tersebut dibatalkan. Izin menambahi faktor lainnya. Silakan, Wik. Untuk faktor tambahan yakni tentang operator, yaitu operator kurang
berpengalaman. Itu mengibatkan juga faktor dari penyebab atau retak dari suatu part. Bila ada teman-teman lainnya yang ingin menanggapi, silahkan. Kalau dari saya setuju karena biasanya pengalaman atau keahlian dari operator juga mempengaruhi hasil akhir dari part yang akan dibuat atau komponen yang akan dibuat. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau saran lain. Kalau aku juga setuju. Iya kalau dari aku sih bener sih apa kata Wiki tadi. Memang di sini untuk operator itu bakal mempengaruhi dari hasil partnya nanti. Soalnya kan semisal nih dari operator itu ada yang sudah berpengalaman 2 tahun dalam pembuatan part ini sama dengan jika kita bandingkan dengan operator yang baru 1 minggu pembuatan part ini pasti bakal beda entah itu dari hasilnya ataupun dari waktu pengerjaannya. Nah menurutku juga nggak apa-apa masuk tapi di sini untuk eh, kata-kata yang dipakai kalau aku kan kan tadi kata-kata Wiki kan operator gimana tadi. Nah, kalau dari aku untuk kata-katanya ini aja prof professionality operator. Nah, karena di sini bisa dikatakan untuk operator yang sudah profesional itu pasti bakal eh, untuk pembuatan partnya ini lebih ini sih kayak lebih baik daripada operator yang masih magang ataupun sebagainya gitu. Gimana teman-teman? Setuju gak dengan kata yang udah disusun sama Rifkinya? Setuju. Eh, ini sebelumnya teman-teman ini enggak maksudnya eh seret gak sih yang sama kata profesional itu atau enggak ini sih pengalaman kerja dari operator itu juga bisa kan kata dia kan jelasin mengenai dari pengalamannya operator gitu. Ini saya kembalikan ke forum aja teman-teman enaknya gimana. Jadi opsinya apa aja, Rif? Mungkin bisa disebutkan opsi 1 sama opsi 2-nya, biar nanti dari teman-teman bisa milih. Ya kalau opsi yang dari saya tadi yang pertama itu ada professionality operator, yang kedua ada pengalaman kerja operator, dan yang ketiga tadi yang dari Wiki tadi itu. Kalau menurutku sih opsi yang kedua aja. Soalnya kata-katanya bisa dimengerti juga.
Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah mengeluarkan pendapatnya. Sekian brainstorming dari kelompok 3. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.